Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya ingin berbagi pengalaman horor saya yang pernah sih saya alami di tahun 2023 ya. Tapi itu teman saya yang alami. Saya ada di samping dia waktu itu. Oke, kita lanjut aja ya. Ceritanya tuh pada waktu itu teman saya tuh lagi nyapu kan, mendadak perut dia sakit. Teman saya ini tinggal sama saya sih waktu itu karena dia posisi lagi cari kerja, terus dia single mom, punya anak 2, yang satu di kampung, yang satu sama dia, cowok umur 3 tahun. Jadi pas waktu dia sakit itu, saya kan santai bilang kan gini, ya udah sakit ke WC loh, kok banyak kali, saya bilang seperti itu kan. Dia bilang ini sakitnya beda, katanya sakit banget katanya, seperti ditusuk-tusuk sama pisau kata dia. Jadi saya bilang, apa ditusuk-tusuk pisau maksudnya? Saya bilang kayak gitu kan. Iya, sakitnya beda loh kata dia kan. Jadi aku suruh dia ke kamar untuk istirahat. Terus aku tanya lagi, gimana, masih sakit? Aku bilang sakit banget katanya. Kakiku pun dipijak-pijak, perutku pun ditusuk-tusuk, sakit banget ya Allah, sakit. Jadi aku bilang, ya Allah Sri, kenapa? Maaf ya guys, namanya aku samakan aja, namanya Sri ya, bukan nama asli dia nih. Terus aku bilang kan, ini kayak mana? Maksudnya kayak mana dipijak-pijak gimana? Aku bilang sama dia. Jadi bilang dia, itu loh dipijak-pijak tahu nggak, dipijak-pijak sakit loh, sakit, tolong aku sakit katanya. Ya aku tambah bingung kan, jadi aku telepon lah, ada cowok dia itu, cowok dia tinggal di Bagan Siapi-Api. Aku telepon lah ya kan cowoknya itu kan, aku bilang sama cowoknya, kebetulan cowoknya itu dalam soal agama bisa sih, dia punya teman yang bisa ngobati yang hal seperti itu gitu kan. Karena menurut aku sakit kawan aku ini udah lain, udah nggak model ke sakit perut atau apa, kayaknya ada mengandung sedikit berbau-bau mistis gitu kan. Jadi aku telepon ke cowoknya itu, aku cerita sama cowoknya, aku bilang cewek dia itu lagi seperti ini. Terus dibilang sama dia, oke, jangan matikan HP-nya, aku pergi dulu ke rumah bapak ini katanya, nanti aku tengok dari sini katanya, kayak gitu kan. Ya udah, jadi aku tunggulah kabar dari dia itu. Emang betul ternyata si kawan aku ini dikerjain oleh seseorang gitu. Dia ingin entah menyantet lah ya, mungkin ingin membunuh si kawanku ini gitu dengan cara seperti itu gitu. Jadi untunglah si cowok ini dari jauh ini sama bapak itu berusaha mengobatin dia gitu, pakai doa gitulah. Saya suruh nyimpan air putih kan di gelas, terus HP saya ini disuruh taruh di atas gelas itu. Jadi bapak itu membaca doa lalu disuruh minumkan ke si kawan ini kan gitu. Aku bingung juga sih, seumur umur ya aku nggak pernah sih yang merasakan gimana ya, mengalami hal-hal yang kayak santet apa gitu, enggak. Terus terang aku nggak pernah gitu yang berbau-bau mistis gitu kan. Tapi kalau gimana ya, kalau aku pribadi sih ya jujur sih, kalau mistis aku belum pernah. Cuman tapi kalau pengalaman yang kayak dia nggak nampak, dia aku merasakan gitu, aku sering gitu kan. Cuma ini memang real banget lah. Aku yang jelas lihat lah ibaratnya, karena temanku ini di rumahku gitu kan. Jadi jelas kan suasananya di rumahku gitu. Udah gitu, udah di rukiah itu kan, disuruhnya aku meminumkan ini ke temanku ini. Udah aku minumkan nih, dia masih mengeluh sakit, mengeluh menjerit. Aku gak bisa apa-apa dong. Aku langsung ambil Al-Quran, aku baca Yasin, baca ayat kursi, aku di samping dia terus menjerit-jerit seperti tolong katanya, tolong aku katanya.
sakit banget, aduh tolong aku, kakiku sakit, kakiku dipijak-pijak, ampun. Nah, sepertilah kata dia merintih-rintih. Jadi aku nih gak sanggup kan dengernya kan, tiba-tiba kok rasanya suasana nih agak lain gitu, dan dia tiba-tiba menepuk apaku ini, pak ini begini kan ya. Nah, kenapa tadi? Itu kata dia menunjuk ke atas, ke arah loteng. Gimana ya? Ya, ke arah loteng, menunjuk ke atas, bilangnya itu tangan dia sama menunjuk. Jadi aku bilang, apa sih Sri, itu kok tengok itu, katanya. Lalu pas dia menunjuk itu, aku pun menengok ke arah dia ditunjuk kan, di atasku, inilah tepat di atasku. Aku tengok nggak ada apa-apanya, tapi suatu ku tengok itu bulu kuduku ini langsung berdiri, kepalaku itu terasa seperti 5 kali besar gitu, jumbo gitu, langsung gitu, kayak awak ini gimana ya, langsung besar gitu loh kepalanya, kayak langsung besar gitu. Jadi aku membatin juga ya kan, apalah ini ya Allah ya Rabbi, aku kayak gini ya Allah kan gitu kan, kok tiba-tiba seperti ini kondisiku, bulu kuduku berdiri, kepalaku seperti besar gitu. Dia terus itu menyuruh aku menengok, gue bilang gak ada apa-apa, aku bilang ya udah istighfar, baca, aku bilang kayak itu kan. Dia terus menyuruh, enggak, aku gak sanggup, katanya gak sanggup aku, dia serem kali katanya. Apa yang serem, emang itu apa, aku bilang itu loh tuh, itu dia, iya dia apa, aku bilang gitu kan. Aku nih kulau rasa takutku ini kan, demi temanku ini, aku terus di samping dia, kulau rasa takutku ini. Jadi dibilang dia itu laki-laki gitu ya, terus pakai jubah hitam, mukanya separuhnya keroak gitu, matanya merah, dia ngawe-ngawe ke aku, katanya. Maksudnya iya, dia ngawe-ngawe ke aku, ngelambe-ngelambe ke aku, katanya gitu kan. Udah, jangan kau tengok ke situ, aku bilang, jangan kau tengok ke situ, udah baca doa terus, kau pejam matamu, jangan kau tengok ke situ. Saya bilang seperti itu sama dia kan. Dia terus aja bilang, aduh gak sanggup, dia mau nyeret aku, katanya. Nyeret apa? Aku bilang kayak gitu kan. Dia mau nyeret ini, aduh sakit, aduh ya Allah, kakiku di printernya sakit, katanya seperti itu. Aku langsung gak tahan lagi nih, aku langsung keluar sebentar, panggil lah tetanggaku kan, aku suruh bantu gitu, apa gitu. Cuman ya namanya seperti itu, yang hal lagi seperti itu kan mereka kan nggak ngerti gitu. Jadi aku berinisiatif mengambil lagi air putih, aku baca terus doa yang aku bisa, aku baca 7 kali, aku baca Yasin, tak apa-apa lah, aku baca ini ya kan. Aku suruh minum kan sama dia lagi gitu, coba minum ini, aku bilang. Sementara dia meronta-ronta, menjerit, histeris, aku udah nggak tahu lagi, udah hilang akal, karena posisi pun aku, suamiku tuh nggak ada di rumah, suamiku manda, aku sama anakku yang kecil. Jadi aku nggak tahu apa-apa soal seperti ini gitu. Memang jujur kalau pengalaman yang ini memang baru ini aku alami banget kan. Jadi telepon lagi nih cowoknya nih, aku telepon, ini kenapa ini, gimana ini, dia makin histeris, makin apa, dia bilang dia udah ambil air ada garam kasar nggak di rumah, katanya. Nggak ada garam halus, belum beli garam kasar. Aku suruh minta tolong tetangga aku beli garam kasar. Jadi disuruh taburkan ke depan pintu belakang, pokoknya keliling lah, ditaburkan garam kasar itu kan. Jadi udah kayak gitu, aku tinggalkan dia, aku kunci pintu kamar. Dalam posisi seperti itu aku takut juga kan, karena aku menjaga anaknya gitu, entah terjadi apa-apa kan itu takut gitu. Karena dibilang sama si cowoknya ini, udah biar kami kerjakan dari jauh, katanya. Ya udah, saya
Saya kunci pintunya, saya keluar gitu. Saya himbau yang lain, saya bilang tolong saya, kawan saya kerasukan gitu kan, karena posisinya dia tuh menjerit-jerit histeris, sakit-sakit, terus dengan mata yang lain, mata dia tuh udah merah gitu. Ya, saya takut juga kan, saya nggak pernah mengalami hal seperti itu, ya saya takut lah. Terus saya tutup pintu, saya panggil teman-teman warga-warga situ, saya berikan aja tuh warga tenang sampai berhenti jeritan dia itu di dalam. Saya panggil lagi kan, Sri, itu nggak ada sahutan. Terus ditelepon lagi sama cowoknya kan, telepon ke saya, dibilangnya, oke, sekarang coba dibuka pintunya katanya, soalnya udah kami pagar dari sini katanya. Ya udah, aku buka pintunya, aku cek keadaan dia duduk, lagi duduk dengan tertunduk. Jadi aku panggil, Sri, aku bilang. Terus dia baru menoleh, katanya. Terus aku tengok, kan udah nggak, apalagi udah normal kayak enak, tapi udah nggak merah, udah apa gitu kan. Kalau aku tanya apa yang terjadi sebenarnya, aku bilang sama dia, ini nggak tahu, badanku sakit semua katanya, tembak semua badanku ini katanya, seperti itu sama saya kan. Jadi saya bilang, ya udah, istirahatlah, nanti siap itu ambil wudhu, ngaji, sholat, saya bilang sama dia seperti itu. Terus dia mengangguk sama saya. Terus saya ngomong sama cowoknya itu, saya bilang, ya udah, terima kasih, dianya udah baikan, saya bilang kayak gitu sama dia kan. Terus cowok itu pesan sama saya, ya nanti kalau bisa rumahnya itu jangan dimatikan dulu lampunya, tolong dia tuh dijaga, karena sewaktu-waktu bisa lagi orang itu menyerang katanya kan. Jadi ya udah, saya laksanakan aja lah perintah si cowoknya, si kawan ini kan. Udah, alhamdulillah lah, saya menjaga dia sampai pagi, ya alhamdulillah dia udah sehat. Memang ya, saya nggak pernah lah menghadapi orang kesurupan atau orang lagi mau disantet seperti itu. Jadi bagi saya itu memang ya kejadian yang menegangkan lah, karena saya pribadi mengalami di rumah saya yang begitu nyaman, kayak terasa jadi horor jadinya kan. Ya, itu cerita pengalaman saya. Sekiranya sobat-sobat semua bisa menyukai cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.